Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Fitriah, NPM 1713031059. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Budgeting. Ada 5 pertanyaan. Selamat menyimak. Baik, kita akan mulai UTS Budgeting yang soal nomor pertama. Bisa dilihat soalnya, tidak perlu saya bacakan. Jadi langsung pertanyaannya itu di sini udah ada datanya penjualan tahun 2012. Terdapat nih produknya sepatu laki-laki 20.000 unit dengan harga jual per unitnya 18.000 dan sepatu perempuan 2.000 unit dengan harga jual per unitnya 250.000. Nah, di sini langsung pertanyaannya, susunlah anggaran penjualan setiap bulan untuk 3 bulan pertama tahun 2013. Jadi yang ditanya yaitu anggaran penjualan. Nah, langsung yang A kita susun, kita hitung dari produk sepatu laki-laki, kita kasih nama, isi inisial yaitu produk A, dan yang sepatu B itu sepatu perempuan itu produk B. Langsung kita kali aja, 20.000 unit kali 18.000 rupiah, seharga 360 juta biayanya. Nah, untuk yang sepatu perempuan B 2.000 dikali 250.000, 500 juta. Ini untuk yang A. Yang B, kita di sini perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap-tiap produk sebesar 20%. Dan harga jual juga dinaikkan 20%. Langsung aja kita kalikan 20% dikali 20.000 unit A. Nih, dikali 2.000 unit. Setelah sudah dikalikan, baru ditambahkan oleh unit yang awal tadi, 20.000 ditambah 4.000, sehingga bertambah menjadi 4.000 jadi 24.000. Sedangkan yang kedua yaitu 400 unit ditambah 2.000 jadi 2.400. Jelas sampai sini. Lanjutnya untuk harga juga demikian, sama halnya. Setelah dikalikan baru ditambahkan dengan harga awal, sehingga didapati setelah kenaikan harga untuk unit A yaitu 21.600 dan sedangkan unit B yaitu 300.000. Selanjutnya yaitu untuk nomor C. Hitung harga dan unit barang dari data B. Selanjutnya yang A tadi kan kita pakai harga yang awal nih, harga setelah kenaikan. Langsung aja kita kali, hasilnya yaitu 1.238.400.000. Langsung ke poin C. Untuk poin C lanjutannya poin C ini bisa kita lihat di sini ada persentase penjualan. Mohon maaf, ini bukan data D tapi ini poin ke C lanjutannya. Jadi ditanyakan 3 bulan untuk data penjualan 3 bulan dari Januari, Februari, dan Maret. Nah, kita sudah di dalam soal sudah ada persentasenya, yaitu sebesar penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2013 dari kedua produk itu 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun lalu. Dari kedua produk tadi sudah kita temukan hasilnya 1.238.400.000. Langsung aja kita kalikan di sini. Karena kita kedua produk tersebut sama-sama naik 10%, sehingga kita langsung kalikan dengan jumlah kedua produk tersebut biayanya. Jadi 10% pada bulan Januari 10% kita kali 1.238.400. 1.238.400.000. Didapat 123.840.000 khususnya, sehingga total 371.520.000. Jadi total anggaran penjualan selama 3 bulan pertama tahun 2013 adalah sebesar 371.520.000 dengan rincian tiap bulannya pada tabel ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Berikut adalah data penjualan PT Pasamaraya tahun 2010. Langsung aja bisa dibaca di sini. Pertanyaannya yaitu, buatlah anggaran penjualan untuk dari tahun 2016 dengan metode trend moment. Metode trend moment ini sebelum kita mengerjakannya, untuk
untuk lebih memudahkan kita membuat tabel. Nah, di sini sudah saya jelaskan, sudah saya tulis. Y ini untuk keterangan data penjualan tahun 2010, tahun 2011 dan seterusnya sampai 2015. Dan untuk yang X ini adalah tahun ke yang 2010 ini masih 0 karena pada tahun pertama biasanya belum ada penjualan. Tahun ke-1, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, seterusnya. Langsung aja bisa kita lihat di sini. Dalam metode Trend Moment, kita menggunakan tabel ini untuk memudahkan proses perkaliannya. Pada tahun 2010, Y itu penjualan dalam unitnya sejumlah 240 unit. Nah, seterusnya sampai 2015 itu 330 unit. Dan untuk X ini jumlah tahunnya. Nah, yang X sama Y ini kita kali 240 kali 0, 0. 250 kali 1, 250. Seterusnya sampai tahun 2015 sejumlah 1650 unit. Nah, untuk X kuadrat ini dapat dari sini. 0 pangkat 0, 0. 1 pangkat 1, 1. Sampai pada tahun 2015 5 pangkat 2, 25. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus jika sudah tahu ini. Oh ya, jangan lupa dijumlahkan dulu ya teman-teman. Jumlahkan. Jika sudah ketemu jumlahnya, masukkan ke dalam rumus. Jumlah E sama dengan nilai A ditambah B jumlah X. Dan jumlah X Y, X kali Y adalah sama dengan A jumlah X ditambah B jumlah X kuadrat. Nah, kita masukkan dalam suatu persamaan. Nih, yang jumlah Y, total Y, ini 1695 sama dengan 6A plus 15B. 15 ini jumlahnya ini 15, ya. Jumlah X ini 15 dan A ini N ini 6. 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditanya 2016. Dan yang ini yaitu jumlah dari 4550 jumlah XY. Langsung aja ya, kita masukkan ke dalam persamaan metode eliminasi. Nah, boleh dibalik juga ya untuk menyesuaikan besarnya angka. Nah, di sini saya mengalihkannya dengan kelipatan 2 dan 5 karena untuk mengeliminasi nilai A supaya sama-sama 30. Jadi 30A. Nah, didapatlah nilai B 17.88571. Kemudian disubstitusikan nilai B ke persamaan ke-1, persamaan pertama. Nah, ini 15 dikali 17,8571. Dapatlah nilai A 237,857. Lalu persamaan selanjutnya yaitu kita masukkan Y sama dengan A plus BX. Nah, sudah didapatin. Ketemunya 344,9. Kita bulatkan aja 350. Jadi, penjualan pada tahun 2016 sebesar atau dianggarkan sebanyak 350 unit. Ini untuk 2016. Sudah ketemu. Baiklah, selanjutnya nomor 3 yaitu berdasarkan informasi berikut ini ada soalnya, susun anggaran pemakaian bahan baku. Yang ditanya yaitu anggaran pemakaian bahan baku. Datanya sebagai berikut. Langsung aja kita ke poin yang ini. Penjualan 200.000 unit, persediaan akhir, jadi ditambah oleh persediaan akhir 10.000 unit. Persediaan akhir 10.000 unit. Dan selanjutnya yaitu totalnya setelah dijumlahkan berarti ini adalah jumlah barang yang dibutuhkan. Nah, dikurang persediaan awal 20.000 unit. Sehingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi yaitu 190.000 unit. Selanjutnya, kita penyelesaiannya masukkan dalam perhitungan anggaran pemakaian bahan baku periode 31 Juli 2008. Nah, jumlah produksi barang jadi 190.000 unit. Standar kebutuhan bahan baku per unit 4. Ini dapat dari soal tadi sudah. Nih, setiap satu unit barang jadi menggunakan material 4 sur. Berarti ini adalah yang dibutuhkan untuk membentuk 1 unit. Harga bahan baku persatuannya pada bulan Agustus diperkirakan 2.000. Berarti jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi
760.000. Ini dapat dari 190.000 dikali 4. Ya. Sudah dicek. Nah, selanjutnya harga bahan baku per unitnya 2.000. Ini sudah dijelaskan. Menggunakan harga tersebut karena kita akan menjual ini di periode yang akan datang di bulan selanjutnya. Jadi setelah 31 Juli pada bulan Agustus menggunakan harga 2.000. Nah, total biaya bahan baku untuk produksi senilai 1.520.000.000. Ini dapat dari 760.000 dikali 2.000. Nah, ketemu. Jadi total anggaran untuk pemakaian bahan baku memerlukan biaya sebesar 1.520.000.000. Oke, selanjutnya masuk ke soal 4. Soal nomor 4. Diketahui PT Cahaya Lestari pada tahun 2009 memproduksi tas untuk jenis tenis bulu tangkis. Nah, data-data untuk menyusun anggaran produksi sebagai berikut. Pada bulan Januari ada 4.800 unit, Februari 4.200, sampai bulan April 3.000 unit. Diketahui juga persediaan awal 2009. Nah, ini dapat dari data pada Desember 2008. Persediaan akhirnya itu 1.200 sehingga dipakai menjadi persediaan awal seperti dalam periode akuntansi seperti itu, dalam periode keuangan akuntansi juga seperti itu. Dan persediaan akhirnya pada awal bulan Mei. Dan soal itu dituliskan di awal bulan Mei persediaannya sebesar 1.000 unit. Berarti sama saja itu merupakan persediaan akhir pada bulan April. Seperti itu. Nah, 1.000 unit. Itu langsung saja. Karena di dalam soal tidak dijelaskan persediaan akhirnya itu berbeda tiap bulannya, perusahaan tidak menentukan perbedaan atau menghitung persediaan akhir tiap bulannya, maka di sini langsung kita masukkan persediaan awal dan persediaan akhirnya itu sama. Nah, itu tergantung keputusan atau peraturan dari masing-masing perusahaan. Nah, kita langsung saja menghitung, masukkan dalam tabel anggaran produksi pada bulan periode Januari sampai April. Penjualan pada Januari 4.800, persediaan akhirnya 1.000. Kita tambahkan sehingga dengan didapati jumlah 5.800 dikurang persediaan awal. Jadi penjualan ditambah persediaan akhir, lalu jumlah dari barang tersebut dikurang oleh persediaan awal sehingga total produksi 4.600. Seterusnya Februari juga sama, setelah ditambah lalu dikurang bulan Maret dan juga bulan April. Setelah ditambah oleh persediaan akhir kemudian dijumlah lalu dikurang oleh persediaan awal. Sini semuanya sama, saya masukkan sama karena dilihat dari soalnya perusahaan tersebut tidak memakai ketentuan menghitung nilai persediaan akhir tiap bulannya berbeda, semuanya sama. Jadi total anggaran produksi untuk masing-masing selama 4 bulan yaitu 15.400 unit untuk 4 bulan. Nah, untuk masing-masing per bulannya sudah ada dalam tabel, dilihat. Nah, sudah paham sampai sini? Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 5. Oke, kita masuk ke soal nomor terakhir, nomor 5. Diketahui PT Berkah Abadi Jaya akan menyusun anggaran tenaga kerja. Maka mari kita hitung berdasarkan data-data anggaran produksi 2008. Ini data-datanya bisa kita lihat. Sama seperti tadi, setiap anggaran produksi itu bisa digunakan untuk menghitung anggaran tenaga kerja, terus anggaran pemakaian bahan baku. Nah, diminta untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung bulan Januari 2018. Di sini sudah ada datanya. Departemen penjahitan, waktu diperlukan menjahit satu kemeja adalah 6 menit dan honornya per jamnya Rp6.000. Departemen pengemasan menentukan waktu yang diperlukan untuk mengemas satu baju ada 3 menit. Dan honor per jamnya untuk para pekerjanya yaitu Rp4.800 per jam. Nah, di sini kita hitung satuannya. Di sini saya tadi menghitung semua, lalu bisa kita hitung bersama. Jadi di sini kan ada sudah kita temukan gitu satuan hitungnya itu menit. Mungkin bisa dipakai jam juga bisa, karena di sini menit dan sudah kita ketahui selama 3 menit itu satu baju. Berarti kalau 6 menit itu udah bisa mengemasi 2 baju. Nah, di sini kita masukkan dalam persamaan saja. Langsung 1 jam itu 60 menit sehingga
selama 6 menit itu berapa jam, yaitu 0,1 jam. Ini untuk persamaan departemen penjahitan ya, 0,1 jam untuk standar waktu pengerjaannya. Nah, kalau untuk yang departemen pengemasan itu selama 3 menit, berarti langsung aja 3 menit dibagi 60, ya kan, 60 menit. 1 jam itu kan 60 menit, jadi 3/60, sehingga didapati 0,05 per jam, 0,5 jam. 0,05 jam. Nah ya, langsung aja kita masukkan dalam tabel PT Berkah Abadi Jaya anggaran BTKL Januari 2008. Departemen penjahitan kita bisa masukkan tadi yang saya maksud standar penggunaan jam atau menit tenaga kerja langsung 0,1 ya, upah per jam ini masih kosong di tabel selanjutnya. Departemen pengemasan juga 2.300 unit. Standar penggunaan jam atau menitnya yaitu 0,05 yang tadi kita masukkan. Nah, yaitu upah per jamnya 4.800. Selanjutnya kita masukkan di sini, kita hitung anggaran BTKL, jumlah produksi 2.300, standar penggunaan jam per menitnya atau menit TKL 0,1. Nah, jadi jumlah jam tenaga kerja langsungnya itu sama mereka bekerja dari 2.300 kita kali 0,1 didapat 230. Jadi 230 jam selama proses pengerjaan kemeja atau baju tersebut. Nah, upah per jamnya untuk para karyawannya yaitu 6.000 per jam. Sehingga kita kali untuk mengetahui anggaran yang akan kita keluarkan selama di Departemen Penjahitan yaitu Rp6.000 dikali 230 jam. Sehingga 1.380.000 biaya yang kita perlukan. Nah, selanjutnya Departemen Pengemasan. Sama seperti tadi, 2.300 kita kali 0,05 standar penggunaan jam atau menit tenaga kerja langsungnya. Sehingga didapatin ini 115 ya. 115 jam. Sehingga kita kali langsung dengan upah per jam 4.800 kali 115 dapati 552.000 hingga total biaya tenaga kerja langsung yaitu 1.932.000. Nah, sini saya lupa belum menulisnya. Jadi total anggaran biaya tenaga kerja langsung sejumlah, kita tambahin ya, 1 juta, kita tambahin di sini dulu, 1 juta berapa tadi, 932.000 ditambah 1.380.000. Enggak, ini ditambah dengan 552. 1.380.000 tambah 552 sehingga 2 13 didapat 1 juta sejumlah 1.932.000. Nah, sekian videonya. Nah, sudah dipahami? Baik, demikian sudah menyimak videonya. Itulah kurang lebihnya jawaban dari saya UTS budgeting. Nah, doakan semoga saya baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.